Seberapa besar Bapak Ibu pikir sorga? Urus doi. Jangan sampai itu mengkaburkan hati dan pikiran Anda bahwa Anda tuh warga kerajaan sorga yang kerja di BCA. Bosmu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, pembacaan firman bagi kita pada kesempatan ini sesuai tema yang diberikan oleh teman-teman, yaitu bersukacita. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan bersukacita, dan salah satu yang paling terkenal dan mau saya bahas yaitu Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayat 4, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari perhatikan ayat ini. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, tema yang saudara pilih pada ibadah ini adalah tema yang sangat alkitabiah. Ini tema ada di hati Tuhan. Dan ayat yang kita baca adalah salah satu bukti bahwa memang hati Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Siapapun saya dan saudara yang adalah orang-orang beriman, kita harus bersukacita. Dan ayat ini sifatnya adalah sebuah perintah, saudara-saudara. Ini adalah ayat yang sifatnya sebuah perintah. Dan kalau kita belajar ayat ini, kenapa Tuhan memerintahkan kita bersukacita? Harus bersukacita senantiasa, bersukacita. Kenapa demikian? Karena memang hidup ini tidak selalu enak. Makanya Tuhan suruh bersukacita. Dari ayat ini saja, atau surat ini, surat Filipi, di bagian sebelumnya dalam Filipi 1 ayat 29, di sana Rasul Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara yang pengikut Kristus, mau dari gereja mana saja, mau Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, kita semua ingat ya, Tuhan bilang pengikut Kristus tuh yang mau ikut aku harus pikul salib, menyangkal diri, baru ikut aku. Dan senada dengan ayat ini, ternyata kita orang-orang percaya ini dikaruniakan bukan saja untuk percaya atau mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa atau masuk ke surga tanpa melalui Yesus. Atau kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus itu Allah setinggi-tingginya, sabda Allah, firman Allah, kalimat Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi lebih daripada itu, ayat ini adalah paket lengkap. Kamu dikaruniakan untuk menderita. Nah, menderita ini yang kadang-kadang bikin kita stres, depresi. Makanya muncullah perintah yang tadi, harus bersukacita. Sekalipun ada salib. Bapak Ibu jemaat, definisi salib atau pikul salib menurut ajaran Kristen, pikul salib itu artinya menderita karena cinta Yesus. Menderita karena taat kepada Kristus. Kalau menderita karena melawan Kristus, itu bukan salib. Saya Kristen dan saya pernah mengalami penderitaan dua-dua, baik yang melawan Kristus maupun yang taat Kristus. Di masa lalu jelas saya anak di jalan, anak yang tidak kenal Tuhan, sekalipun papa mama Kristen, tapi sering menderita karena melawan Tuhan Yesus. Ditangkap polisi 8 kali, masuk keliling ini sel di Kupang, ini tahu berapa banyak kali sel. Polisi bosan lihat beta. Sampai polisi pukul sampai harus visum di Bayangkara, tulang dada patah.
Karena terlalu gigi asam anak Pura, jadi polisi pukul sampai setengah mati. Nah itu menderita bukan pikul salib. Tambah lagi saudara tahu, yang dada yang kena pukul ini dada rokok, dada mabok, dada bagadang, dada mete-mete. Tambah polisi pukul, lengkaplah penderitaan itu. Tulang dada mau patah, hampir muntah darah. Saya pun kawan sampai setengah mati muntah darah. Nah kalau menderita model begitu bukan salib. Jadi kalau ada kita yang menderita karena kurang jaga kesehatan, banyak penafsir, bahkan teolog mengatakan pengabaian terhadap anjuran-anjuran kesehatan itu dosa. Dokter itu juga hamba Allah, bukan cuma romo dan pendeta. Dokter itu hamba Tuhan. Jadi kalau dikasih ingat nah iko, kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang dulu kita nakal-nakal suka melawan. Saya suka bilang begini, tiba-tiba kalau ada seorang kaum perempuan, entah ibu atau nona misalnya ya, saudara karena menegur sesuatu yang salah atau mengajak orang datang kepada Kristus, lalu Anda kena maki, Anda kena tampar mungkin, itu salib. Tapi kalau orang maki Anda, orang tampar Anda, ada ampa ibu keroyok Anda dengan haken 12 cm sampai picah hancur semua karena saudara WA dia pelaki misalnya, itu bukan salib. Memang lu harus kena hantam, harus, ini memustiti. Kenapa lu WA orang pelaki? Soalnya beta ini urus banyak masalah model begini. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang make up mahal, mentang-mentang lihat di kaca muka di atas rata-rata, dia pikir semua kumis pasti gak matang begitu. Akhirnya mulailah imbangi. Ini contoh kalau pegawai BCA ini kan orang baik. Tapi saya tidak tahu, saya urus banyak masalah begini. Tadi masih urus satu. WA orang Pulaki, baru bilang, ingat hapus apa? Dia bini sudah tangkap. Dia bini kirim kembali, woi, besok apa semua nih? Lusan bertobat, lu tahu toh? Floba murah tabongkar kawan nomfol. Dia kirim, innalillahi. Dia yakin lu Pulaki tahun. Ini orang pembini, ganggu orang Pulaki. Pusing. Beta pendeta ini bukan hanya urus khotbah, ini kan son sebut nama, tapi hanya kasih contoh. Bahwa Kupang ini tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Jangan lihat bilang 50 meter gereja, 100 meter gereja. Ya saudara pikir ini malaikat Jibril semua di Pananuna. Nah saudara-saudara yang diberkati, jadi kita rindu tuh kalau pikul salib yang benar gitu, amin. Beberapa waktu lalu waktu saya di Amerika, saya kasih teman-teman berkhotbah, saya buat satu tema, tidak ada mahkota tanpa salib. Artinya kalau mau pakai mahkota harus pikul salib. Kalau mau dapat award, kan masa nominasi tak? Kalau mau juara mesti pikul salib. Salibnya orang BCA tuh, masuk tepat waktu, kerja sungguh-sungguh, rajin, jemput bola. Apalagi saingan perbankan Indonesia NTT ini kan bukan sedikit. Kalau kerja yang hanya menang di maju mundur cantik, saudara mau dapat award apa? Tidak ada mahkota tanpa salib. Amin. Kalau mau dapat award itu award yang benar, kerja pikul salib itu betul. Jangan award ganggu orang Pulaki ini juara, misalnya begitu contoh saja ya. Tentu kita tidak mau yang demikian. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karyawan-karyawati BCA yang diberkati Tuhan. Nah omong-omong tentang bersukacita ini menarik bahwa yang tulis ini Rasul Paulus ya. Dan Rasul Paulus ini tulis ini bukan karena dia tidak alami. Kan bisa saja orang pintar beromong tapi dia tidak alami. Sekarang nih kalau hanya beromong ya orang fasilida jago. Dia tampil nih dia omong sudah ada titik koma. Bahkan dia berdoa sampai saya lihat kalau beberapa majelis dia doa sampai bukan di tugas doa, dia sapu dan beban-beban doa syafaat. Sampai ada pendeta di gereja tertentu waktu nanya doa, pendeta bilang, "Besantama doa apa?" Ini sial satu, saking jengkelnya. Ini sial satu suami semua.
Ketua Sinode Gemit yang lama, namanya Pak Bobi Little Noni. Om Bobi bilang begini, waktu saya khotbah di wilayah Gemit Kota Kupang, lalu beliau Ketua Sinode buka KKR itu, pengkhotbahnya saya. Lalu Pak Bobi kasih sambutan, dia bilang, Pak Mel, saya nih temu kasus begini. Ada orang kalau dia di itu mimbar kici di gereja, kalau dia doa panjang sekali, tapi di rumah itu orang selalu tahu berdoa. Dia pun tahu tuh doa makan yang 2 menit ya, doa dan dia punya keluarga jarang-jarang. Itu pun hitungan 5 menit setelah lama tuh. Maka dia pegang mic. Nanti kok pendeta tadi marah. Rasa-rasa pendeta bilang, itu bantu beta bukan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Paulus ini suruh bersukacita karena memang dia pelaku melakukan perintah ini, memilih untuk bersukacita dalam keadaan yang tidak enak. Kekasih Tuhan tahu surat ini ditulis saat Paulus di mana? Di penjara. Saya seulang-ulang masuk sel. Tidak bisa kita di dalam sel kasih kuat orang di luar sel. Yang normal itu dong yang dari luar datang kasih kuat. Tabae. Saya ingat almarhumah mama saya datang bilang begini, lu ini memang siap. Maksudnya beta bikin masalah kan. Kalau oto ke garnisun atau polisi masa bepunggangko, mulai sarine patroli itu, tetangga dong bilang, aduh cek kas mati pak, bayangkan. Karena dong sangat jengkel dan beta, pembuat kekacauan di gang itu. Jadi dong bilang, anak ini mesti tangkap pak pokok. Sepreman-premannya katong kalau ada dalam sel tetap sama ke kalinci karena siram, hilang jago dong, hilang semua. Kita berharap biar kita bikin salah loh. Kalau Paulus kan tidak, dia masuk penjara karena Injil, masuk penjara karena kebenaran. Makanya itu cocok disebut salib. Kalau beta dulu bukan salib, pancuri, tikam orang, rampok orang, rampas orang pu mobil baru tabrak orang pu rumah, makan korban berapa banyak. Orang pu mobil, orang pu rumah, BTN Blok C. Orang ada makan malam, oto masuk minta makan. Tabrak rumah, kok rumah BTN, non tahu sendiri ya. Oto cium tuh hitungan 5 menit, setengah habis. Jadi Anda lihat di situ bahwa saya sudah pernah alami itu, butuh dikuatkan. Paulus terbalik. Dia di dalam penjara, tapi kasih ingat orang di luar sana, bersukacita ya. Kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Jadi supaya kuat menderita, tahan penderitaan, bisa pikul itu salib. Kuncinya salah satu yang sangat penting adalah sukacita. Dan sebelum pasal 4 ayat 4 yang mau saya bahas itu, di ayat-ayat sebelumnya dia sudah ngomong. Misalnya di pasal 1 itu, ayatnya yang ke-4. Perhatikan ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita dalam penjara, saudara. Kita yang baru salang infus pegang di rumah sakit opname 3 hari, mau sukacita tuh gampang-gampang susah. Paulus sedang dibelenggu, dianggap sebagai seorang penjahat di zaman pemerintahan Nero waktu itu. Di kota Roma dia di penjara. Sudah begitu lagi Bapak Ibu tahu, dalam penjara masih ada orang yang, orang Kupang bilang, kas babo dep nama di luar. Kayak iri sekali dengan Rasul Paulus. Kayak iri sekali dengan Rasul Paulus sehingga mereka tidak puas melihat Paulus sekedar masuk penjara. Mari kita sebarkan hoax, sebarkan kebohongan supaya memperberat penderitaannya di penjara. Itu terjadi saudara-saudara. Makanya dilompat ayat 17 dia bilang begini, ayat 17 ya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tunggu dulu, Rasul Paulus bukan hanya menang diajar, dia sudah praktek dahulu. Ketika dia sudah di penjara, itu saja menurut sudut pandang kita sudah cukup berat.
tambah lagi. Bukannya orang hibur, orang tambah omong-omong di nama. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu ada masalah, lalu ketemu Yudas pun saudara dong. Tahu Yudas pun saudara? Cium di muka, omong di belakang. Ketemu saudara, badan tambah bagus. Mulu-mulu, orang bilang mulu-mulu apa ya? Mulu manis. Aduh bu, tambah ke kinclong. Tapi di belakang dia omongin, kinclong apa? Suram. Contoh nih ya. Kan sering ketemu orang begitu. Wih jarawat sesan ada lah yo. Sana ada apa tambah banyak? Maksudnya sana ada tambah lah. Maksudnya full. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi Anda lihat, untuk hadapi yang begini, Paulus yang ajar bersukacita, dia pilih bersukacita. 18 kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Jadi dia nih pengajar tapi sudah jadi pelaku. Saya akan tetap bersukacita. Nah saudara-saudara, jelas ini sesuatu yang sangat penting bagi saya dan Bapak Ibu terkasih untuk hadapi pergumulan pekerjaan maupun rumah tangga di tahun 2024 ini. Saya yakin kok Bang BCA punya target, pokoknya 2023 sekian. Karena kalau 2024 belum, kalau dari pusat telepon kok tekan-tekan, kan mesti lebih berjuang, bukan? Tapi orang Kristen tuh keren sih. Kata pencobaan atau penderitaan dari kata Yunani itu artinya begini. Pencobaan atau penderitaan itu ditekan supaya yang di dalam itu keluar. Contoh begini. Kalau Anda orang bilang Anda tuh orang yang ada Tuhan, semakin ditekan, nah itu yang keluar itu Tuhan. Maksudnya iman Anda tuh keluar. Kalau Anda bilang, oh Anda tuh suka mengampuni atau sabar, penderitaan yang datang tuh tekan Anda sehingga kelihatan yang keluar itu apa? Pengampunan atau caci maki. Jangan bilang ada kesabaran, jangan bilang ada pengampunan. Pada waktu tekanan datang, salib datang, yang keluar tuh makian. Salah. Atau jangan bilang ada sukacita di hatiku, kalau tekanan datang yang keluar adalah kemurungan, kesumpekan, gelisah, stres, depresi, omong sendiri. Dia masuk kamar mandi lama tuh bikin apa? Omong dan tembok. Orang sutoki-toki sampai sugaya Michael Jackson tetap. Dia ada marah-marah tembok. Tekanan terlalu berat. Paulus ditekan, Anda lihat, masuk penjara saja sudah berat. Tambah lagi orang omong di Punama di luar sana. Tapi yang keluar sukacita. Itu baru Kristen asli. Saudara dan saya harus memiliki ini. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi Bapak Ibu keluarga besar BCA ini angkat ini tema. Sukacita apa yang Anda maksudkan? Tapi saya mau ajar Anda sukacita yang Alkitabiah. Nah, beberapa hal berkaitan dengan tema kita ya. Kembali ke Filipi 4 ayat 4 tadi, dia mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, menarik. Bersukacitalah senantiasa. Hal pertama saya mau lebih dalam menyampaikan arti dari perintah ini. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa ini tentu kita kalau belajar Alkitab, kita tidak bisa copot satu ayat lalu lupa ayat lain. Jangan senantiasa ini diartikan bahwa orang minta maaf ya. Orang kerabat ada meninggal, kawan di BCA, mama kok, kakak kok, adik kok, suami kok, istri kok. Saudara datang berbilang, Filipi 4 ayat 4. Sukacita itu tidak tepat. Jadi kata senantiasa itu bukan membabi buta. Lihat orang ada stres di sana, ada menangis, saudara bilang, kok ingat waktu kotong ibadah, waktu itu kan seomong. Memang catat lalu lihat sendiri, lengkap. Waktu kan kalau ayat banyak. Siapa yang ajar? Bagi tunggu dengar sampai habis. Senantiasa di sini jangan diartikan segala hal, termasuk kalau kotong ada duka cita, kerabat meninggal pun ketawa-ketawa di tengok.
Tidak ada yang ajar begitu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 bilang, segala sesuatu ada waktu. Amin. Ada waktu ketawa, ada waktu menangis dan lain sebagainya. Perhatikan ini ayat, sama-sama baca 1, 2, 3. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan sekali lagi, jangan pakai Filipi 4 ayat 4 di tank. Kawan kantor suami meninggal, baru saudara begini, jangan terlalu pikiran, aku masih muda cu. Maksudmu apa? Beyakin laku. Kira ini produk asuransi. Saudara dengar loh. Beta kan sering kena tawar ya. Nah saudara-saudara perhatikan, orang lain yang khotbah mangkali nasabah, jangan coba-coba ya. Jadi segala orang yang menderita kalau pi omong yang sonde-sonde. Yang benar itu adalah Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15 orang Kristen begini. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangis dengan orang yang menangis. Jadi kalau ada kawan berduka, pi menangis dan dia. Jam pitola bikin lelep. Saudara, kalau ada yang bagi saudara, setan yang kirim. Jadi bersukacita senantiasa itu tidak artinya sembarang begitu, tidak. Lalu artinya apa? Kalau dikaitkan dengan kondisi-kondisi seperti ini, maksudnya adalah kita hadir waktu dia menderita, kita hadir sebagai alat Tuhan mempengaruhi dia sehingga dia tidak berduka berlarut-larut. Itu maksudnya. Ya, kan ada orang yang berduka berlarut-larut kan kasihan. Hati yang gembira ini obat loh. Semangat yang patah tuh mengeringkan tulang. Sukacita tuh menguntungkan. Tidak ada sukacita tuh sangat-sangat merugikan. Makanya contoh kalau ada kerabat yang meninggal, apalagi kita orang Kristen ya, kita kan percaya orang mati masuk surga. Betul kita berduka, tapi berdukanya tidak berlarut-larut. Bandingkan 1 Tesalonika ya, pasal 4 ayat 13. Sama-sama 13. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti apa orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14, 23. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita hadir, tetap berusaha mendorong Dia supaya bangkit dari duka yang berlarut-larut. Tapi bukan berarti kita bikin lucu-lucu, tidak, menangis dengan Dia. Saya kalau pergi lihat orang susah, ada konteks yang memang tidak bisa omong apa-apa. Dengan hadir saya sudah cukup. Saya mau omong juga kadang-kadang yang menderita ini hamba Tuhan juga, hafal ayat lebih banyak dari saya. Nanti mau omong ayat apa? Piko duduk dekat dia, kau bisa sapu-sapu di belakang saya, itu luar biasa. Anak Tuhan memang begitu. Amin, kekasih Allah. Hal yang kedua, apa dasar dari sukacita kita? Ya, saya tidak tahu sukacita duniawi yang orang anggap sukacita itu sebenarnya bukan sukacita. Beda senang, bersenang-senang, atau kata Inggrisnya apa ya, happy. Beda dengan joy. Sukacita itu joy. Happy itu tergantung kulit luar. Pangkat naik, happy. Dapat bonus dan keluarga liburan Singapura, happy. Pulang kooperasi kejar, happy hilang. Jadi itu tergantung luar. Ya. Tapi joy, saudara dengar ini, beda happy dan joy. Kalau joy itu saudara lihat ini, sekalipun dalam penjara ditekan, yang keluar itu sukacita. Itu namanya joy. Yang keluar itu gembira. Petrus itu dicambuk tapi gembira. Kisah pasal 5 ayat 40. Bapak Ibu baca, aku minum air. 1, 2, 3. Saya baca 41.
Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Anda bayangkan, dapat pokok gembira. Ini yang dia nama orang yang betul-betul punya dasar yang jelas. Nah, dasar kita sukacita itu apa? Yang pertama Bapak Ibu, karena orang Kristen itu yakin namanya terdaftar di sorga. Ini sukacita, dasar sukacita terbesar. Guna apa anggota gereja? GSJ Amazing Grace, Gamiet Paulus, GBI Kemah Kesaksian, atau GPDI Philadelphia, atau gereja manapun Anda terdaftar di gereja, tapi kalau tidak terdaftar di sorga, tidak ada sukacita. Sukacita terbesar kita karena nama kita terdaftar di sorga. Dalam Injil Lukas pasal 10, mulai ayat 17 dan seterusnya, nanti saya langsung ayat 20. 70 murid ini pulang pelayanan, dan dalam pelayanan mereka tuh ada kemenangan. Setan-setan jatuh. Lalu mereka cerita, Tuhan, aduh setan-setan takluk. Tuhan bilang, iya, tapi bersukacitalah bukan karena setan-setan itu jatuh, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ayat 20, 1, 2, 3. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itu sama kayak pegawai bank BCA, capek-capek datang lapor di Tuhan, Tuhan bekerjaan dari pagi sampai. Itu juga tergantung bos Tuhan. Yesus baik. Tapi puji Tuhan, Tuhan pencapaian ini tahun ini, aduh berhasil sekali. Yang ame asuransi juga banyak. Aduh Tuhan terima kasih. Saudara dengar? Tuhan akan jawab saudara, bersukacitalah bukan karena kira-kira begitu. Bersukacitalah bukan karena asuransimu kau dapat banyak ini nasabah. Bersukacitalah bukan karena mencapai target atau melebihi target di tahun ini, bukan. Bersukacitalah karena kau tuh anak Tuhan Yesus, namamu terdaftar di sorga. Itu sukacita terbesar. Kalau Anda punya sukacita, masih sukacita yang lain, Anda sampai tidak pusing. Mau masuk sorga, kosannya terserah. Yang penting di dunia ini happy. Saudara ditipu oleh sukacita palsu. Kamu tidak pernah pikir bahwa setelah ini kan kau tahu mati. Siapa yang hidup kekal di sini? Sekarang 40, syukur-syukur bisa tembus 60. Beber 42, 2 3. Syukur-syukur gak bisa tembus 60, bisa berdoa minta 70. Tapi orang yang punya pengharapan dalam Kristus, dia tahu definisi mati bagi Kristen itu apa? Mati adalah hidup. Apa dasarnya? Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Bagi orang lain, mati malah petaka. Kotson bisa bagaya, kotson bisa begini, begitu. Anak Tuhan tidak. Karena kita warga kerajaan sorga yang masih menumpang di planet ini. Seberapa besar Bapak Ibu pikir sorga? Urus doi. Jangan sampai itu mengkaburkan hati dan pikiran Anda bahwa Anda itu warga kerajaan sorga yang kerja di BCA. Bosmu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita nih warga kerajaan sorga. Bandingkan dengan data lain ya. Filipi 3:20. Filipi 3:20. Yang warga kerajaan sorga bacanya semangat. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Menantikan Tuhan Yesus untuk apa? Ganti ketempung tubuh yang ini nih. Ya saudara lulur the hand body dan segala susu keledai. Binatang keledai, kok kedelai ya? Lulur, kan orang bang mesti good looking kan? Make up dress 3:4. Dia pu masker lain, dia pu ini lain, belum dia pu konde. Oke? Tapi itu tubuh yang Anda rawat bikin bagus kok good looking waktu baca ajar di sini nih. Dengar, itu tubuh hina. Itu tubuh akan diganti. Di dunia pakai itu tubuh, di sorga san pakai itu tubuh. 21 yang mau ganti tubuh mah 1, 2, 3 yang akan mengubah tubuh kita yang apa?
hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Anda yang putih, kuning langsat, yang hitam sampai suntik putih, dengar saudara, itu tubuh hina. Kalau mulia ngapain pakai suntik-suntik? Karena saudara tahu hina. Jadi saudara mau bikin mulia dengan suntik ikan salmon apa segala. Kemarin beta pun kawan, beta punya beta nama itu ada anak-anak mendarat di Jakarta. Lalu kita punya tim kayak keluarga dalam Tuhan lah, suka beri perhatian, sambut apa segala macam. Muka babentol, dia bilang hitam tak kenapa? Tenang Pak Mel, ini hari pertama. Hari ketiga, kincrong. Itu ternyata minyak ikan salmon. Dia bilang ada yang dia bilang ada yang tuna laut. Dia rasa dia mesti. Saya lihat orang perawatan luar biasa. Padahal itu tubuh itu kan lagi tunggu nomor antrian ke masuk peti, bukan? Sorry pisan sumpah, memang begitu. Saudara suka kan buat masuk peti. Di situ Oriflame son laku. Mau gosok berapa kali saya sayang eteta. Jadi kalau Anda mau sukacita, Tuhan ajar kita pikir bahwa kamu tuh warga surga. Kerja di sini kerja sungguh-sungguh. Tetapi ingat, kerja seperti warga kerajaan Allah. Warga Indonesia ada undang-undang di Indonesia. Warga kerajaan Allah ini undang-undangnya. Ini undang-undangnya. Bikin apa-apa lihat ini. Bagaimana hubungan dengan suami ada di sini. Bagaimana hubungan dengan orang ada di sini. Bahkan bagaimana bersikap terhadap musuh sekalipun ada di sini. Doakan musuhmu. Saudara, tukang hati bangka dari orang, hidupmu dikendalikan oleh dia. Dia kata ada enak begini, maka ada satu saudara tidak suka di sini, suasana jadi kacau. Beliau pasang semua nih suka yang kanan luar tuh. Jadi saudara, hidupmu dikendalikan oleh dia karena Anda suka dia kan. Ayub 5 ayat 2 tuh bilang begini, saudara mau cantik, pintar, lulusan dari Amerika pun minta maaf, Anda bodoh kalau suka sakit hati berlarut-larut. 1, 2, 3, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh itu. Tapi orang ada sukacita ke Paulus tadi. Udah mau omong beta pun, beta tetap memutuskan sukacita. Kenapa? Beta bukan warga di sini. Beta orang sorga kok. Kenapa pikiran duniawi? Amin, kekasih Allah. Yang kedua, apa dasar sukacita kita? Selain nama kita terdaftar di sorga, Roh Kudus dimeteraikan di hati kita. Roh Kudus bukan milik gereja Pentakosta karismatik yang menyanyi pukul tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancan depan. Baru ada Roh Kudus. Siapa ajar begitu? Tidak. Roh Kudus itu tidak tergantung liturgi ibadah. Roh Kudus itu milik semua orang yang percaya Yesus. Makanya di dalam Efesus 1 ayat 13, ayat ini dengan tegas berkata 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan tahu manifestasi buah roh apa? Manifestasi buah roh itu salah satunya bernama sukacita. Kata Yunaninya kara, kata Inggrisnya joy. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam, makanya sukacita kita saya bilang dari dalam, bukan dari luar. Saudara perlu datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Karena hanya orang yang percaya Yesus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Orang yang namanya terdaftar di sorga pasti percaya Yesus, ada Roh Kudus. Ada tidak Kristen tidak ada Roh Kudus? Banyak. Banyak. Coba yang keluar dari hidup apa? Kelihatan sukacita atau kebencian, sukacita atau balas dendam, ya, kata-kata berkat atau gosip. Orang sukacita ketemu orang kata-katanya itu penuh kasih.
Bukan kata-kata yang tidak membangun. Kalau saya 4 ayat 6, anak-anak sukacita, dengar ini ayat 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa apa? Penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bahkan orang yang ada sukacita, yang ada Roh Kudus, dia memberi jawaban. Orang lain diberkati, sampai Alkitab menyebut istilah Efesus 4 ayat 29, orang itu dapat kasih karunia. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya apa? Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ibu-ibu yang sudah menikah ada sukacita, biar pulang telat. Sekali omong suami rasa kayak salju tuh turun di bako nasi. Dingin enak sekali. Karena istrinya nih istri dipimpin Roh Kudus. Amin. Kalau orang tidak suka cita pulang, kalau disuruh lempar tas tuh, lu jangan coba tanya apa-apa di dia, lu mati. Satu keluarga sudah, lalu lu kunci mulut, dia cuci dari lu mama mantu sampai semua lu totohuk, ya. Semua tuh dia gas. Dengan lu kawan majelis, lu kanan. Jadi, Bapak Ibu, Roh Kudus ini yang akan membuat kita bersukacita. Amin. Yang terakhir, apa dasar kita bersukacita? Karena Allah berjanji, Dia turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ini yang buat kita sukacita. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu apa. Beta Yahud banyak ada masalah. Beta sering bagi di mana-mana. Sampai hari ini tadi masih berdoa ada istri. Pokoknya sampai di ini topik ini sungguh-sungguh beta bersyukur. Beta anak nomor 3 itu kan autis. Soalnya bisa ngomong. Tadi mau datang lebih beta pakai baju. Beta nonton TikTok. Ada panti asuhan autis di mana? Belia minta maaf, ini anak dosa besar-besar, bakumis. Bayangkan bepu anak nanti. Tapi beta percaya Roma 8 ayat 28, Tuhan tidak mungkin kasih produk gagal. Tidak mungkin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus percaya ini ayat sungguh-sungguh. Allah tidak mungkin salah. Itu hanya salah satu masalah saya. Tidak mungkin saya buka semua di sini. Tapi masalah saya terlalu banyak. Tapi karena sukacita itu perintah, bukan keadaan tapi pilihan, saya pilih untuk sukacita. Saudara harus pilih untuk sukacita. Amin. Caranya bagaimana? Berkaitan dengan dasar-dasar tadi. Yang pertama, ingatlah berkat-berkat Tuhan yang tidak bisa Anda beli dengan uang. Jam mahal Anda bisa beli dengan uang, tapi itu damai, itu sukacita. Mati masuk surga mau beli pakai doi. Ada satu lagu Kidung Jemaat, hitunglah berkat. Pokoknya itu lagu yang berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Tapi ada di pembait berikut tuh yang pokoknya ada berkat yang tidak bisa terbeli. Begitu kok. Coba tunjuk lagu dulu. Di pembait berapa begitu kadang. Ini lagu. Bila topan keras melanda hidupmu, come on. Bila putus asa dan letih lesu, come on. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah semua. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya sama. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh ada bait yang saya maksud. Yeah. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di sorga tiada terperi. Semua berkat Tuhan mari hitunglah. Oh, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara renungkan itu. Anda bisa beli sorga,
Anda ada orang dalam, Anda pikir ini Oetalu. Kok bisa kenal Bobi Lianto jadi bekas veteran? Sana ada. Sana ada di sana. Ini bukan perumahan Oetalu. Ini bukan perumahan BTN. Sorga ini kan anugerah. Amin. Makanya saudara yang kalau ingat Anda orang pilihan, ini mengalahkan segala-galanya. Nanti 2024 entah BCA dapat award tersonde, berdoa kau dapat. Tapi Anda kata sendap, masa ketemu semangat kerja turun? Besok mau jadi pendeta bohong di sini ada besok penglihatan Tuhan suka setuju huruf pertama B, kedua C, ketiga A, berarti ada K, K, D, N, nanti ku pengen T. Saya tidak mau. Hehehe. Beta Sande, beta ini sana ada penglihatan apa-apa ya, tolongnya ada beban, jangan tanya gila-gila. Lu tanya di benak sana. Nah kalau saya tidak, beta ini hanya kasih khotbah, kasih ayat, karena beta tahu iman bertumbuh dari dengar firman Kristus. Kan banyak yang Kristen bagian lama, bata khotbah begini kurang bergairah. Maka disaki kau hamba Tuhan tuh mata bilang di tantapun sebelah kanan tangan tuh belia galas, yang di kiri itu lemon. Aduh apa itu arti apa? Kurang vitamin C. Kalau memang hanya galas dan lemon, lu suruh minum. Iblis batu-batu ini pendoa putar balik dong kadang-kadang. Penglihatan ujung-ujung vitamin C karena kanan galas, kiri lemon, vitamin C ya. Susah. Ketemu khotbah san konsentrasi. Maka kalian tuh udah lihat toke. Bertobat. Amin. Ada yang belum nikah, tanya, benikah dengan siapa? Kau Tuhan dari tahun dan bule. Tahun dan bule waktu ini pengalaman ya. Bule apa? Jadi dan kolbano. Nah jadi saudara harus ingat supaya jangan terlalu stres. Hidup Kristen itu bukan perasaan. Tuhan tidak suruh tergantung perasaan. Tuhan suruh ingat engkau orang pilihan Allah. Engkau punya nama terdaftar di surga. Amin. Dan tolong ya jaga hubungan dengan Roh Kudus. Karena begini, ini penjelasan terakhir. Asini kau makan ini lebih lama sah. Manusia tidak hidup hanya dari itu keropok yang tutup hijau tuh. Besok dia dari tadi. Besok dia tutup hijau dari tadi. Besok malerok sah. Jadi dikasih Allah. Karena Roh Kudus dia buat sukacita. Kan manifestasi buah roh itu yang Galatia 5 ayat 22 ya. Ini dari sekolah minggu atau hafal, bekas tunjuk ya. Tetapi buah roh itu cuma satu tunggal, manifestasinya 9. Atau satu buah 9 rasa. Kira-kira begitu. Dia mulai dari kasih agape, ada sukacita kara, ada damai sejahtera irene, ada kesabaran makrotumia, ada kemurahan kristostes, ada kebaikan agetosune dan seterusnya. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini kan buah. Tidak ada orang tanam mangga, tanam ini hari dia berbuah, ini hari dia matang ini hari. Tidak. Itu harus dipupuk, harus disiram. Tidak kebetulan Rasul Paulus pakai istilah buah. Jadi kita harus siram terus. Cara siramnya bagaimana? Yang pertama, sekali lagi ya, kalau ada kepahitan, ada tersinggung, ada salah paham, ketong dibecani keluarga. Kasih persaudaraan itu penting. Di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan, kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Apalagi Anda yang Kristen Katolik, apalagi di sini ada saudara-saudara kita Islam, Hindu atau yang lain termasuk nasabah yang beda agama. Harusnya Anda yang Kristen lebih memancarkan karakter Yesus. Jangan mengaku Kristen, tapi katong dan katong yang bagosip, baterek, basikut, batandang. Ini bukan ada yang lapor, dia hanya omong sah. Sampai serius tuh ada orang BCA nih hanya tanya asuransi tadi beta. Dong san pernah cerita ke ibu ini bang ini sonde dan kalau bapak mau ini ada yang 5 tahun, nah itu beta suka. Yesus baik. Kenapa rencana mau hamil sih? Jadi begini.
Begini, Bapak Ibu terkasih, kalau ada yang begitu-begitu tolong buang. Karena kalau Roh Kudus sudah di dalam, ada satu dosa yang perlu diperhatikan dan dihindari, yaitu mendukakan roh. Seseorang tuh hanya bisa berduka dengan kita karena dia terlalu cinta kita. Ibu Dona terlalu cinta Ibu Dona suami, Ibu Dona melukai dia, dia berduka Ibu. Atau sebaliknya, saya pun demikian sama istri saya. Kenapa Roh Kudus itu bisa berduka? Karena dia terlalu cinta Anda. Waktu dia dimeteraikan dalam hati kita, dia mengasihimu sungguh-sungguh. Makanya ada lagu, Roh Kudus kau hadir di sini. Besok Insinyur Niko ya. Cadede. Biasanya maksud bagi kita ini tim Surya. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kalau mau Roh Kudus bekerja lancar, tidak duka, yang aneh-aneh dulu-dulu buang sudah. Efesus 4 semua tutup. Dan tadi semua terus ya. Efesus 4 mulai 27 dia bilang begini, perhatikan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ternyata bagaimana beri kesempatan kepada iblis? Su minta maaf, su pemberesan, bikin ulang lah. Itu bikin kesempatan buat iblis. Yang biasa pancuri, jangan pancuri lagi. 28 yang ngomong, oh bukan beta, ngomong sama. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Saudara yang berurusan dengan uang, godaan paling besar. Dia tolong dengarin ayat. Tetapi baiklah ia bekerja keras, sungguh-sungguh, masuk jam berapa, pulang jam berapa, fight sungguh-sungguh, jaga kesehatan, jangan nonton film Korea, dan nanti mengantuk kode di kantor. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Iya, 30 sama-sama 23. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan, dan seterusnya. Nanti Anda baca, dia suruh mengampuni dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir adalah tolong jaga hubungan dengan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu baca Alkitab atau tidak, tapi itu wajib hukumnya. Ada orang yang bilang, mana ada ayat suruh baca Alkitab? Ada nih, 1 Timotius 4 ayat 13. Entah lo hitung doa, lupa baca ayat 1, 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dan ketika Anda perhatikan firman yang saya khotbahkan, yang orang lain khotbahkan, yang hamba-hamba Tuhan lain yang Tuhan pakai, atau Alkitab kita masing-masing, damai Anda tidak akan kering, bahagia Anda tidak akan kering. Benar-benar ayat penutup, sama-sama baca Yesaya 48 ayat 18. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bahagia itu terus, tidak akan kering. Kiranya khotbah saya sederhana memberkati saudara-saudara saya di BCA Kupang. Maju terus, tetap semangat. Apapun yang terjadi di depan kita, ingat kita warga kerajaan Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.